Bu, aku nggak tahu ya kenapa ngecek-ngecek di sosial media. Ini kan momennya mau Lebaran ya kan. Ngecek-ngecek di sosial media tuh banyak yang sambatan sih. Kayak takut lah sama calon mertua karena abis Lebaran mereka mau nikah gitu. Jadi ketakutannya tuh makin nambah gitu loh. Herannya, aku kok nggak relate dengan ketakutan mereka. Aku nggak relate sama sekali. Soalnya kamu udah nikah. Udah nikah dan nggak ngelewatin fase itu. Oh, oke. Terus? Nah, teman-temanku juga banyak yang mau nikah kan. Itu juga gitu sih, menyuarakan ketakutan yang sama. Sebenarnya apa ya yang ditakutkan? Aku nggak nemu sih. Nah, masalahnya gini ya. Aku kan kemarin itu wes sama hubungan yang kemarin ya, itu kan udah selesai toh. Jadi kalau sekarang ini aku jujur li aku gak relate. Tapi temenku itu rencananya Ancan mau nikah setelahnya Lebaran. Dekku selebar gitulah. Terus habis itu dia tuh juga bilang ke aku kalau misalnya dia tuh punya ketakutan nanti pas Lebaran dikenalin ke keluarganya yang laki. Nah di situ. Tapi waktu aku tanya ya, kamu tuh takutnya kenapa? Dia tuh cuma bilang ya takut aja nanti persepsinya ke aku itu jelek. Loh, ya wes toh. Maksudnya ya udah kan persepsinya aja gitu loh. Kan kita nggak bisa ngubah persepsi orang. Ini kan berarti soal overthinking aja kan? Iya betul. Nah, kamu sekarang kamu kan orang yang belum nikah juga dan pernah diajak ke calon mertua ya meskipun nggak jadi sih. Ya, hubungannya nggak jadi sih. Kandas ya. Kandas sih, Cuman apa yang jadi ketakutannya orang-orang yang mau dibawa ke rumah calon mertua? Kamu ngerasain nggak? Gini ya. Ini menurutku nek aku mau memposisikan diri dengan kasusku yang kemarin. Aku ketemu sama orang tuanya mantanku itu. Memang sebelumnya tidak ada rencana untuk menikah awalnya ya, karena cuma mau kenalan aja. Itu tuh waktu dikasih tahu itu aku sudah cukup overthinking duluan, karena aku cuma takut satu persepsinya keluarganya dia ke aku. Rada mirip juga sih sama kasusnya temanku ya. Cuman kalau aku tuh lebih takutnya adalah gimana cara aku nanti menjelaskan kayak latar background pekerjaanku, terus habis itu mungkin sedikit soal kehidupanku sebagai yang sekarang ini di dunia profesional ini gitu loh. Jadi tuh agak overthinkingku di situ sih waktu itu. Tapi apa yang bikin overthinking? Kamu kan tinggal jelasin doang. Ditanya misalkan nih kerja di mana? Mita, ya kerja di radio, ya kerja, kamu juga sebagai reporter juga, ngajar juga, ya tinggal dijelasin aja dong. Kalau sing sebenarnya susah untuk dijelaskan kan, tinggal ngelis aja kan, apa yang harus disampaikan kan? Ya sakjane sih ya. Sesimpel itu kan? Sakjane ya. Memang segampang itu. Tapi pernah nggak sih kamu tuh kayak ngerasa nanti mereka reaksinya kalau ke aku gimana ya kalau aku jawab kayak gini ya? Pernah nggak sih kepikiran? Nah itu loh, itu yang bikin aku tuh overthinkingku tuh di situ. Jadi nanti mereka tuh gimana ya mikir soal aku ya? Tahu pekerjaanku kayak gini nih, nanti mereka tanggapannya gimana ya? Kalau misalnya aku nanti dikira cewek nggak baik, gimana ya kayak gitu? Nggak baiknya dari sisi mana? Lah kan tahu sendiri toh kalau misalnya kamu MC, aku MC ya kan. Kita biasanya kalau misalnya ada GR itu kan biasanya sampai malam kan, karena pasti ada perbaikan dan lain sebagainya. Yang mana itu nggak kayak event aslinya yang biasanya 3 jam gitu kan, atau paling molor 4 jam. Tapi kalau GR itu kan kadang-kadang molornya panjang ya, karena mereka masih harus betul-betulin. Nah kalau misalnya GR-nya malam, pulangnya malam juga, biasanya kan lebih dari tengah malam. Nah itu kan maksudnya aku menjelaskannya gimana gitu loh. Maksudnya aku di situ pure kerjaanku tuh bener, nggak aneh-aneh gitu loh. Tapi takutnya adalah persepsinya dia, orang tuanya ya. Orang tuanya tuh jadi beda gitu ya. Pulang tengah malam memang kerja apa gitu. Betul. Dan mungkin nggak asing kali ya dengan kehidupannya dia. Maksudnya calon mertuamu di sana. Mungkin kalau perempuan tuh kalau di sana udah sebelum maghrib di rumah gitu kali ya, sekerja-kerjanya loh. Iya, sekerja-kerjanya ya paling kalau misalnya masuknya shift ya, shift 1 dan juga shift 2 gitu, atau shift 3 karena di rumah sakit, jadi ya maksudnya mereka taunya tuh pahamnya itu gitu loh, karena kerjanya di rumah sakit satu institusi yang mana menaungi gitu loh, jadi nggak mungkin keluar-keluar dan nggak mungkin dandannya cetar membahana kayak gitu kayak aku biasanya. Jadi ya asumsinya mereka mungkin ya gitulah. Tapi kan itu hanya berkutat di pikiranmu aja, Mita. Nggak sampai yang maksudnya tuh, iya, nggak sampai yang
benar-benar dicurigain seperti itu kan sebenarnya. Sebetulnya dicurigain itu enggak tapi ditanyain bukan sama keluarga intinya ya, tapi sama yang kayak Pak D-nya sama omnya. Gak usah direken. Orang loh, emang ya? Orang mereka itu nggak ada hubungannya gitu kan? Emang segampang itu ya? Emang segampang itu rasanya gak usah direken gitu kan? Tapi nggak tahu kenapa, kalaupun kita ngerasanya udah gak usah direken, tapi tuh di pikiran tuh, di kepala itu pasti akan terngiang-ngiang gitu loh Pak, kepikiran. Jadi tuh dan ternyata itu kejadian karena aku ditanyain, emang kamu nggak takut sama persepsinya tetangga kamu, nanti kamu diomongin sama tetanggamu, gimana kamu nggak kasihan sama perasaannya orang tuamu? Kayak orang tuaku fine aja men. Enggak kok Pak, duitku akeh gitu. Duit saya lebih bayar daripada duit anak Anda gitu. Sebenarnya pengen flexing gitu ya, cuman takut diutangi sih waktu itu gitu. Tapi kamu pernah merasakan hal yang sama? Paling nggak kan kalau laki mungkin bukan overthinking apa kata ini ya orang tua ya, tapi lebih ke masalah finansial. Kamu bisa nggak ngidupi anakku gitu? Secara eksplisit ngomong gitu enggak, tapi ketika pas ditanya kerja di mana, karena ya kamu freelance, aku juga freelance sama, menjelaskan freelance itu bekerjanya paruh waktu di mana-mana, itu yang susah. Iya, itu terus yang kamu susah. Gimana jelasinnya? Ya akhirnya menjelaskan aku tuh lebih banyak stay-nya di mana, di radio dan di sekolah. Ya wes, itu tok yang tak sebutin gitu. Yang lain-lainnya kan kalau mau disebutin panjang. Tuh, tapi kalau misalnya pekerjaanmu banyak kan berarti otomatis bayarannya lah banyak toh. Bukannya itu malah lebih untung di kamu ya kalau misalnya kamu nyeritain semua kerjaanmu loh. Ya amin. Cuman aku nggak mau orang itu terlalu ekspektasi besar kan, apalagi orang tuanya calon istriku waktu itu, aku nggak mau terlalu ekspektasinya tuh gede banget gitu. Takutnya nanti ternyata nggak seperti yang dia kira gitu. Kan nggak enak minta, apalagi cowok ya. Kalau sudah jadi suami, kalau misalkan dipandang sebagai orang dengan finansial banyak, tapi ternyata nggak sebanyak itu, kemudian ketika kita disambatin sesuatu kita nggak bisa, ini kalau aku ya, kita nggak bisa ngasih tuh, kalau aku sih kepikiran ya. Nggak tahu ya kalau laki-laki yang lain nih. Tapi kan kamu pasti ada momentum kan waktu paling ya mungkin ini tebakanku ya, pas duduk berdua sama orang tuanya ini calonmu, itu kan pasti ada di pikiranmu tuh secara tidak langsung lah, itu ada pikiran-pikiran, wah mari gini ditanyai apa ini gitu kan. Ada nggak kayak gitu? Ada, tapi untungnya tuh pembawaannya mertuaku yang saat itu jadi calon mertua itu enak Mita, karena kan dia single parent udah terlalu lama ya, jadi mungkin dia tuh merasakan kehidupan sebagai seorang bapak dan seorang ibu. Jadi kalau ketika menghadapi aku tuh ngerasa nggak pure. Dia tuh tanya sebagai ibu gitu. Ya tanyanya kayak sebagai bapak aja gitu. Kesibukanmu apa Riki sehari-hari? Ya kerja tante, ada kerjaan di radio dan di sekolah gitu. Oh gitu, motoran tiap hari. Sugih ya gitu, enggak? Langsung kesimpulan ya, sugih ya. Lo kan belum. Kata orang-orang tuh kan kalau kerjaannya banyak berarti duitnya banyak toh. Iya, tapi masalahnya kan kenapa ambil banyak, karena kan dapatnya dikit-dikit. Oh gitu. Lah entoke langsung akeh ya seneng ya kan. Terus gimana? Ya kayak gitu-gitu. Jadi ditanyanya tuh kayak yang motoran gitu. Surabaya macet ya sekarang ya. Kayak pertanyaan-pertanyaan ala bapak gitu loh. Oh, basa-basinya bapak-bapak banget gitu ya. Iya. Maksudnya kerjaannya gimana, terus kemudian jalanan Surabaya gimana. Oh, kalau dulu aku di Surabaya tuh masih muter-muter tuh nggak semacet itu Surabaya gitu. Itu kan ala bapak-bapak ya menurut aku ya. Iya sih. Ya. Kalau ibu-ibu kan nggak sampai menjerumus ke situ maksudku. Ya paling naik ibu-ibu, oh tante dulu pernah tinggal di daerah Srikana, kan biasanya soalnya kan deket area kampus kan. Cuman setelah kamu ngobrol sama waktu itu masih calon mertuamu, tanggapannya soal kamu tuh gimana? Nggak ada tanggapan apa-apa lagi. Nah itu yang bikin bingung ya. Krik-krik ya? Iya. Jadi cuman berhenti di pertanyaan seputar kerjaanmu di mana, terus kalau kerja naik apa, Surabaya macet ya. Hanya sebatas itu. Nextnya itu nggak pernah nanya kerjaan lagi. Udah nggak pernah sama sekali. Kamu pun juga nggak cerita itu? Enggak.
Oke. Jadi deg-degannya tuh cuman waktu itu aja gitu. Dan aku kayak udah menyimpulkan, direstuin nih gitu. Apa yang bikin kamu menyimpulkan kalau kamu direstuin? Kalau aku direstuin, karena nggak ada pertanyaan aneh lagi. Oh, akhirnya pede ya kamu? Pede, kayak tiap hari datang ke sana tinggal, wah lagi nonton berita tante. Iya, karena emang kenyataannya nonton berita. Namanya orang basa-basi ya kan. Gitu, kenyataannya emang nonton berita gitu. Cuman kamu pernah nggak dipermasalahkan hal lain, misalkan bukan kerjaan tapi suku misalkan? Enggak, Tapi sama calon mertuamu yang terakhir kan sama-sama Jawa sama-sama ya? Jawa. Kamu Jawa, Tulen? Enggak, kamu ada ininya kan ya? Apa? Ternate katanya. Mamaku yang ada, aku tuh kayak cuma dapat sisa gitu loh, tau gak sih? Oh. Kayak sepupuku tuh semua masih produk-produk Ternate-nya tuh ada gitu. Aku aja enggak. Kenapa ya? Tapi kalau seandainya calon mertuamu mempermasalahkan suku, kamu tetap akan berjuang atau mundur? Nah ini karena aku nggak pernah pacaran sama orang yang beda suku, jadi aku belum bisa bercerita. Tapi kalau misalnya ngelihat temenku yang perjuangannya sedemikian rupa, sampai akhirnya harus melakukan beberapa cara buat akhirnya sekarang bisa bersatu, aku sih ngelihatnya, wah respect bro. Karena aku ngelihatnya, ih kamu bisa ya, aku kalau jadi kamu gak kuat aku. Soalnya kalau suku itu kan yang dihadapin bukan hanya mertua aja kan? Tradisi. Iya, keluarga besarnya juga. Belum lagi kalau misalkan keluarganya kita yang nggak setuju. Iya itu dia. Tapi kalau mamamu pernah nggak membatasi kamu, Mita pokoknya ambil podo-podo Jawa nih, atau mungkin gak oleh ambil suku-suku tertentu, nggak usah sebut ya. Iya. Aku takutnya di cancel kan. Baru episode 1 di cancel. Iya. Sebetulnya tuh ada Berapa suku? Ada 2 sebetulnya. Yang mamaku tuh kayak, ya janganlah kalau bisa kayak gitu. Suku yang deket-deket sini ya? Hei, gak usah mancing. Tapi pokoknya tuh mamaku bilangnya adalah jangan sama 2 ini. Soalnya yang satu itu terlalu patriarki. Untuk orang yang kayak kamu kayaknya itu janganlah kalau bisa. Nanti takutnya kamu yang tertekan. Mamaku waktu itu alasannya itu. Terus kalau yang satunya itu karena rasa-rasanya itu kamu kayak dibeli gitu loh. Nah makanya mama nggak setuju kalau sama 2 itu. Mamaku bilang gitu. Tahu sih aku sebenarnya. Udah nggak usah sebut. Tahu sih. Kayak udah bisa menyimpulkan ya. Mana emang mana? Jangan lah. Tapi perbedaan suku itu kan nggak tahu ya. Kalau sekarang itu kan banyak yang masih memegang tradisi itu ya. Kalau mamamu se-strict itu dengan kedua suku itu, kamu pernah kepikiran buat ngelanggar nggak? Atau kamu pernah dapat yang atau dekat lah minimal sama orang di kedua suku itu? Tak kasih tahu ya. Beda suku tau nggak, pernah beda agama sering aku. Itu kan tapi mamamu strict juga kan? Lebih strict mana? Suku atau agama? Lebih strict agama itu aku kemarin sebetulnya. Okay. Tapi kalau misalkan sukunya, maksudnya ini anggaplah yang dilanggar adalah di kedua suku itu, tapi agamanya sama, mungkin masih ada toleransi ya? Waduh, ya apa ya? Kalau ngeliat mama aku sih orangnya tuh paling ujung-ujungnya adalah cuma bilang, ya wis lah terserah kamu yang ini kok jalanin. Tapi kalau misalnya beda agama, wes ndak bisa itu aku. Gak iso. Yang terakhir kan? Ya wis. Mana yang putus kan? Oh iya. Tapi yang terakhir itu kan cukup berliku kan? Iya cukup berlikunya sebetulnya bukan karena orang tua ya, karena dianya kan. Karena masing-masing individu aja. Tapi kan kalau nyalain dia terus kan kayaknya salah ya. Tapi kalau orang tua oke sebenarnya. Orang tua sebetulnya baik. Orang tuanya dia baik ke aku, orang tuaku baik ke dia juga. Padahal beda agama. Iya. Iya kan? Loh, berarti ada batas toleransi yang diturunkan dong sama. Karena masih ada. Kalau gini ya, kalau suku tuh kan kita nggak bisa ngerubah ya. Kepikir nggak sih kamu ngerubah suku kan nggak mungkin ya. Tapi kalau agama tuh kan bisa dirubah ya. Nah, mamaku tuh mungkin perspektifnya adalah, oh anak ini bisa dibawa ke jalan yang ini nih gitu. Tapi kalau kamu ke orang tuanya dia juga sama. Orang tuanya dia, maksudnya calon mertuamu juga kepengen ngebawa kamu ke
jadi sama gitu kan. Iya dong, jelas dong. Kan keluarganya dia kan. Ini banget ya. Maksudnya apa sih itu kalau di tempat ibadah terus paling Kusuk. Ya, satu kusyuk, terus yang kedua tuh kayak berperan di tempat ibadah gitu loh. Apa ya, legend ya. Mitik. Legend. Ya pokoknya orang paling berpengaruh lah ya di skup komunitas agamanya. Komunitas agamanya itu. Jadi rasa-rasanya kayaknya nggak mungkin nih kalau anaknya ikut pindah ke kamu gitu. Iya, karena kan kayak, bapak ibunya taat sekali, sulit ini kalau mau tak bawa ini. Mana imanku kan tipis ya. Iya. Berarti sebenarnya nggak lebih ribet ya. Aku nggak pernah ngalamin yang sampai sebegitunya sih soalnya. Pacaran juga cuman 2 kali gitu kan. Ya yang sebelumnya beda agama, tapi nggak ngerasain, maksudnya nggak se-epic itu, nggak ngerasain gitu, karena pacarannya juga waktu masih SMA, terus nggak ada komitmen apa-apa untuk lanjut. Ya karena cuma hai aja kan. Iya sih. Tapi dengan melihat banyaknya, maksudnya orang-orang terdekatku kayak kamu yang tiap hari ketemu, dengan begitu banyak permasalahanmu dengan calon mertuamu, sebenarnya nggak ada masalah yang gimana-gimana sih selain emang perbedaan aja gitu. Ngelurusinnya tuh loh yang susah. Kelihatannya tidak apa-apa, tapi ada masalah di dalamnya itu kan repot Mita. Iya, emang sak repotan sih. Tapi kalau kamu, kalau kamu kan sekarang sama pasanganmu ini kan sama-sama Jawanya toh ya? Iya. Tapi pasanganku tuh masih ada Jawa Makassar. Gitu. Nah, tapi kan kalau kamu kan katanya engkongmu itu ini. Iya, ada Jawa. Wong Fei Hung kan. Maksudnya dari negaranya Wong Fei Hung, dari Cina kan? Enggak, kenapa engkong Wong Fei Hung? Lu gak masa keturunan. Engkong bisa ini dong, dewa mabuk. Kungfu. Tapi itu nggak jadi masalah dari mertuamu waktu itu? Enggak sih. Atau nggak ngasih tahu di awal atau gimana? Enggak sih, nggak ngasih tahu di awal juga gitu. Tapi aku rasa juga nggak ada masalah ya. Maksudnya beberapa orang itu mungkin bisa nebak rasku itu dari mana. Kalau dari kulit kan kelihatan banget Jawanya gitu kan. Tapi mungkin mata ya yang agak nggak bisa bohong kan. Jelek kan ini matanya. Iya, silinder. Minus kan ini matanya. Gitu. Mata mungkin masih agak kelihatan gitu. Apalagi kalau ngelihat mamaku tuh makin. Iya, kalau mamamu tuh kelihatan banget ya. Aku curiga lah, aku anak pungut. Gak ada mirip-mirip ya lo kamu? Gak ada mirip-mirip. Cuma waktu kedua orang tua ini dipertemukan, ada pertanyaan kah dari mertuamu kayak yang, loh ternyata kamu anaknya orang Cina ya gitu? Nggak ada. Cuman kayaknya pasanganku wis cerita ke mamanya, ke mertuaku. Kalau mungkin ini ada Jawanya, ada Chinese-nya gitu. Tapi nggak pernah jadi soal sih. Aku tuh bersyukur loh, maksudnya nikah. Pacaran yang memang berkomitmen, ketemu sama calon mertua itu enak, jalannya tuh mulus-mulus aja Mita. Sampai punya anak pun juga masih mulus-mulus aja ya? Ya semoga mulus-mulus aja sampai sekarang. Enaknya tuh nggak pernah dipermasalahkan gitu sih. Kayak sekarang nih, aku kan kerjanya juga jauh dari rumah kan. Ketemunya juga separuh minggu ketemu kerjaan, separuh minggu ketemu keluarga. Ya nggak jadi soal juga. Enak, maksudnya pendekatan karena dia single parent yang cukup lama, jadi aku ngerasa kayak dia tuh kadang bisa jadi bapak, bisa jadi ibu. Jadi bisa komplit lah ya, pikirannya lebih terbuka gitu. Komplit gitu. Nah ini kan kebetulan kan kamu kan orang yang di antara kita berdua kamu yang sudah settle, udah nikah lah istilahnya begitu ya. Kamu udah nikah, kamu udah ngadepin mungkin overthinkingnya. Sebelum ketemu sama calon mertua, terus kamu juga menghadapi pertanyaan dari calon mertuamu yang sebegitu banyak ya. Kalau kamu ngelihat anak-anak yang sekarang, terutama teman-teman kamu yang kamu bilang katanya pada overthinking, temanku juga karena mereka mau nikah setelah Lebaran. Menurut kamu mereka harus apa untuk menghadapi calon mertua mereka itu? Nggak harus apa-apa sih, tapi lebih ke ya udah dijawab aja gitu. Maksudnya nggak usah di overthinking kan setiap pertanyaan, karena setiap pertanyaan yang di overthinking kan, wah kayak Rocky Gerung. Setiap pertanyaan yang di overthinking kan, pusing saya. Nggak, tapi emang gitu sih Mit. Aku ngerasanya gini, apapun itu yang di overthinking kan, itu akan jadi sebuah hal yang berat untuk dijalankan. Gitu jadinya, ya wes
Yus nothing tulus ngejawab aja gitu loh. Masalah jodoh nggak jodoh kan urusan belakang. Iya, semua sudah ada yang nulis ya. Iya, semua sudah ada yang ngatur. Wasit Bahrain mungkin misalnya yang ngatur. Bukan donatur kan katanya dilarang ngatur. Makanya. Oke lah, baik. Jadi menurut aku sih solusinya ya itu sih, tidak harus di overthinking kan. Sudah.